Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. A. Pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan merupakan suatu ciri fundamental dari seluruh makhluk hidup. Pertumbuhan sering diartikan secara sederhana sebagai suatu pertambahan ukuran. Tetapi harus hati-hati dalam menggunakan definisi yang kurang lengkap ini. Sebagai contoh, ukuran sel tumbuhan mungkin menjadi lebih besar pada saat menyerap air melalui osmosis. Tetapi proses ini kemungkinan akan kembali ke ukuran asal dan oleh karenanya tidak bisa diartikan sebagai pertumbuhan yang sebenarnya. Juga, selama pembelahan zigot dan embrio awal, dalam hal ini peningkatan jumlah sel tanpa peningkatan dalam ukuran volume atau massa. Di sini hasilnya pembelahan sel tanpa diikuti oleh peningkatan ukuran sel turunan. Berawal dari satu individu sel, pertumbuhan organisme multiseluler dapat dibagi menjadi 3 fase. Pertama, fase pembelahan sel atau hyperplasia, suatu peningkatan jumlah sel sebagai suatu hasil pembelahan mitosis dan pembelahan sel. Yang kedua, fase ekspansi sel atau hypertrofi, suatu peningkatan ukuran sel yang irreversible sebagai hasil dari pengambilan air atau sintesis dalam protoplasma. Dan yang ketiga, fase diferensiasi sel, spesialisasi sel. Dalam pengertian di sini, tumbuh juga mencakup berkembang. Setiap proses tersebut dapat terjadi pada waktu tertentu yang terpisah. Contohnya, pembelahan yang sudah disebutkan di atas. Pertumbuhan dalam embrio terjadi melalui pembelahan sel, pemanjangan, dan diferensiasi. Jumlah protein, selulosa, asam nukleat, dan sebagainya terus meningkat di daerah pertumbuhan, sementara berat kering cadangan makanan menurun. Ada 2 tipe perkecambahan mengacu pada ada tidaknya kotiledon yang tumbuh di atas tanah atau tetap di dalam tanah. Pada kotiledon, jika pada bagian aksis batang atau internodus, hanya hipokotil atau kotiledon bawah yang memanjang, kemudian kotiledon diangkat ke atas tanah, perkecambahan seperti ini disebut perkecambahan epigal. Jika internodus di bagian atas kotiledon atau epikotil yang memanjang, kemudian kotiledon tetap tinggal di dalam tanah, perkecambahan seperti ini disebut perkecambahan hipogeal. Pada perkecambahan epigal, hanya bagian kait pada hipokotil yang tumbuh menembus tanah, sehingga bagian plumul yang halus tidak terkena tanah dan dilindungi oleh kotiledon yang tertutup. Pada perkecambahan hipogeal, epikotil membentuk kait, kembali melindungi ujung plumul. Pada 2 kasus, struktur kait segera lurus terhadap pendedahan cahaya. Respon ini dikontrol oleh fitokrom. Pada rumput, yang termasuk monokotiledon, plumul dilindungi oleh sebuah pelepah yang disebut koleoptil yang bersifat fototropisme positif dan geotropisme negatif. Cahaya matahari dan karbon dioksida. Pertumbuhan primer menghasilkan apa yang disebut tubuh primer tumbuhan yang terdiri dari 3 sistem jaringan, yaitu jaringan dermal, jaringan pembuluh, dan jaringan dasar. Pada herba atau bukan tumbuhan berkayu, yang terjadi hanya pertumbuhan primer. Namun demikian, pada tumbuhan berkayu terdapat juga pertumbuhan sekunder, yaitu adanya aktivitas penebalan secara progresif pada akar dan tunas yang terbentuk sebelumnya oleh pertumbuhan primer. Pada tumbuhan berkayu atau gimnosperme dan angiosperme hanya dikotil. Pertumbuhan primer dan sekunder terjadi pada waktu yang bersamaan, akan tetapi pada lokasi yang berbeda. Pertumbuhan primer dibatasi pada bagian termuda, ujung akar dan tunas, di mana terletak meristem apikal. Meristem lateral berkembang di daerah yang sedikit lebih tua pada akar atau tunas yang agak jauh dari ujung. Pada tempat tersebut terjadi pertumbuhan sekunder untuk menambah diameter organ, bagian tertua dari akar dan tunas, misalnya pangkal cabang pohon, memiliki akumulasi jaringan sekunder yang paling besar yang dibentuk oleh meristem lateral. Setiap musim tumbuh, pertumbuhan primer menghasilkan perbesaran bagian muda pada akar dan tunas, sementara pertumbuhan sekunder mendebalkan dan menguatkan bagian yang lebih tua tumbuhan tersebut. Proses pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan tidaklah sesederhana seperti uraian di atas.
pertumbuhan pada setiap organ tumbuhan memiliki karakteristik tersendiri. Untuk memahami secara mendalam, Anda dapat mempelajari lebih jauh pada buku sumber yang ada atau lihat daftar pustaka. Seluruh tahapan pertumbuhan mencakup aktivitas biokimiawi. Sintetis protein merupakan bagian penting karena hal ini berarti pesan-pesan dari DNA diekspresikan dalam sintesis enzim oleh sel. Enzim-enzim mengontrol aktivitas sel. Perubahan-perubahan pada tingkat sel membawa perubahan dalam keseluruhan bentuk dan struktur, baik pada tingkat organ-organ tersendiri maupun organisme secara keseluruhan, dan proses ini dikenal sebagai morfogenesis. Definisi pertumbuhan sebaiknya memenuhi kriteria peningkatan dalam ukuran yang terjadi pada seluruh organisme bersel tunggal sampai hewan dan tumbuhan tingkat tinggi, yang mencerminkan aktivitas metabolisme berasosiasi dengan pertumbuhan. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai suatu peningkatan dalam berat kering protoplasma yang irreversibel. Pada pengertian di sini mencerminkan suatu peningkatan dalam jumlah protein yang sudah disintesis, dan fakta bahwa proses sintesis protein membentuk dasar pertumbuhan. Berbeda dengan sebagian besar hewan yang memiliki pertumbuhan terbatas. Sebagian besar tumbuhan terus tumbuh selama mereka masih hidup. Suatu keadaan yang dikenal sebagai pertumbuhan tidak terbatas, walaupun demikian untuk organ tumbuhan tertentu seperti daun dan bunga, memperlihatkan pertumbuhan yang terbatas. Selama tumbuhan masih mampu untuk bertahan hidup, tumbuhan dapat tumbuh tidak terbatas karena tumbuhan memiliki jaringan embrionik yang selalu tersedia, yang disebut meristem. Pada daerah pertumbuhan, sel-sel meristematik terus membelah menghasilkan sel-sel baru. Beberapa produk pembelahan ini tetap berada pada daerah meristematik untuk menghasilkan lebih banyak lagi sel. Sementara yang lain menjadi terspesialisasi dan digabungkan ke dalam jaringan dan organ tumbuhan yang sedang tumbuh. Sel-sel yang tetap berfungsi untuk menghasilkan sel-sel baru di dalam meristem disebut sel-sel inisial atau permulaan. Sel-sel baru yang digantikan dari meristem yang disebut derivatif atau turunan terus membelah selama beberapa saat, sampai sel-sel yang mereka hasilkan mulai mengalami spesialisasi di dalam jaringan yang sedang berkembang. Pola pertumbuhan tumbuhan bergantung pada letak meristem. Meristem apikal berada pada ujung akar dan pada pucuk tunas, menghasilkan sel-sel bagi tumbuhan untuk tumbuh memanjang. Pemanjangan ini disebut pertumbuhan primer. Kemungkinan akar membuat jalinan di dalam tanah dan tunas untuk meningkatkan pemaparannya terhadap tumbuhan. Diferensiasi menunjukkan sintesis protein yang berbeda pada jenis sel yang berbeda. Sebagai contoh, suatu sel silem yang sedang berkembang membuat enzim yang menghasilkan lignin yang mengeraskan dinding sel. Sebaliknya, sel pelindung tidak membuat enzim untuk sintesis lignin dan memiliki dinding yang lentur. Perbedaan dalam produksi enzim ini memberikan sumbangan pada perbedaan struktur yang berhubungan dengan fungsi yang berlainan pada kedua jenis sel ini. Dalam tahap akhir diferensiasi, suatu sel silem akan melepaskan enzim hidrolitik yang merusak protoplas dan meninggalkan dinding selnya. Tidak ada tahapan metabolik seperti itu pada yang terjadi selama diferensiasi sel pelindung. Perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan, suatu peningkatan ukuran yang prosesnya tidak dapat dibalik, dihasilkan dari pembelahan sel dan pembesaran sel. Melalui suatu rangkaian pembelahan mitosis, zigot akan menjadi embrio multiseluler di dalam sebuah biji. Setelah perkecambahan, mitosis akan dimulai yang sebagian besar terpusat pada meristem apikal dekat dengan ujung akar dan ujung tunas. Akan tetapi, pembesaran sel-sel yang baru dibuat inilah yang bertanggung jawab terhadap peningkatan ukuran sesungguhnya dari suatu tumbuhan. Apa yang membuat diferensiasi sedemikian menarik adalah bahwa sel-sel suatu organisme yang sedang berkembang mensintesis protein yang berbeda
dan memiliki struktur dan fungsi yang berlainan meskipun mereka memiliki kumpulan gen yang sama. Pengklonan keseluruhan tumbuhan secara utuh dari sel somatik mendukung kesimpulan bahwa gen-gen sel yang sedang berdiferensiasi tetap utuh. Jika suatu sel dewasa dikeluarkan dari akar atau daun dapat dibuat mengalami diferensiasi dalam biakan jaringan dan menjadi berbagai jenis sel tumbuhan. Maka sel tersebut harus memiliki semua gen yang diperlukan untuk membuat berbagai jenis sel ini. Hal ini berarti bahwa diferensiasi seluler bergantung sampai pada keadaan tertentu pada kontrol ekspresi gen yang berperan penting dalam pengaturan transkripsi dan translasi yang mengarah pada produksi protein spesifik. Sel-sel yang memiliki gen-gen yang sama akan mengikuti jalur perkembangan yang berbeda karena mereka secara selektif mengekspresikan gen tertentu pada waktu tertentu selama diferensiasinya. Suatu sel pelindung memiliki gen yang memprogram penghancuran diri sendiri untuk suatu protoplasm, akan tetapi ia tidak akan mengekspresikan gen tersebut. Suatu unsur pembuluh silem memang mengekspresikannya, akan tetapi hanya pada waktu tertentu pada diferensiasinya. Setelah sel itu memanjang dan menghasilkan dinding sekundernya, para peneliti mulai mengetahui mekanisme molekuler yang menghidupkan atau mematikan gen tertentu pada waktu yang kritis dalam perkembangan sel. Dari uraian yang panjang di atas, jelaskan bahwa diferensiasi sel bergantung pada kontrol ekspresi gen yang berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya. Jika perkembangan hanya sekedar masalah pertumbuhan, maka zigot akan menjadi sebuah bola sel yang mengembang. Pada kenyataannya, pertumbuhan disertai dengan morfogenesis, yaitu perkembangan bentuk. Dalam proses ini dihasilkan sel-sel, jaringan-jaringan, dan organ-organ yang memberi struktur dan bentuk organisme dewasa. Embrio yang terbungkus dalam biji memiliki kotiledon dan akar, serta tunas rudimenter yaitu produk mekanisme morfogenetik yang mulai beroperasi dengan pembelahan pertama zigot. Setelah benih berkecambah, morfogenesis terus membentuk sistem akar dan tunas tumbuhan yang sedang tumbuh. Sebagai contoh, morfogenesis pada ujung tunas akan memantapkan bentuk daun dan sifat morfologis lainnya. Daun pertama tumbuh melalui koleoptil dan membuka gulungannya sebagai respon terhadap cahaya. Pada saat muncul terkena cahaya, sejumlah respon yang dikontrol fitokrom terjadi dengan cepat. Secara kolektif dikenal sebagai fotomorfogenesis. Proses ini secara keseluruhan berpengaruh terhadap suatu perubahan dari etiolasi ke pertumbuhan normal. Perbedaan mendasar antara tumbuhan dan hewan tercermin dalam morfogenesisnya. Sebagian hewan bergerak melalui lingkungannya. Tumbuhan sebaliknya, tumbuh melalui lingkungannya. Pertumbuhan tumbuhan yang tanpa batas merupakan fungsi dari bagian tumbuhan yang berada di daerah ujung tunas dan ujung akar yang tetap bersifat embrionik selama kehidupan tumbuhan tersebut. Daerah ini bukan saja merupakan pusat untuk pertumbuhan berkelanjutan, tetapi juga untuk morfogenesis berkelanjutan. Bentuk saja, tentunya, tidak memungkinkan suatu organ tumbuhan melaksanakan fungsinya. Masing-masing organ, seperti misalnya daun, memiliki suatu keragaman jenis sel yang dikhususkan untuk fungsi tertentu dan ditempatkan di lokasi tertentu. Sebagai contoh, sel pelindung yang membatasi stomata sangat berbeda struktur dan fungsinya dari sel-sel di sekitarnya pada epidermis. Contoh lain adalah perkembangan xilem dan floem dari kambium pembuluh selama pertumbuhan sekunder. Perolehan ciri struktur dan fungsi sel yang spesifik ini disebut diferensiasi sel.